Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sabahal khair saleh-salehah. Kaifa halukum? Baik, di video pembelajaran kali ini Saleh dan Salehah akan belajar mengenai makna kata ya. Nah, makna kata ini untuk memudahkan Saleh dan Salehah membuat kalimat nantinya. Disimak baik-baik videonya ya Saleh dan Salehah. Untuk kata yang pertama ada kata rumit. Menurut KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata rumit artinya sulit, pelik, sukar, dan susah. Contoh kalimatnya ya Saleh dan Salehah. Jojo tidak bisa mengerjakan soal matematika karena soalnya terlalu rumit. Nah, berarti rumit di sini artinya adalah sulit atau susah. Baik, untuk kata yang kedua adalah gravitasi. Gravitasi adalah gaya tarik-menarik yang besarnya berbanding lurus dengan massanya ya atau benda. Gaya tarik ini yang ditimbulkan oleh bumi terhadap suatu benda. Contoh pertama, air hujan jatuh ke tanah. Kedua, benda yang dilempar ke udara akan jatuh kembali ke tanah. Ketiga, daun dan buah-buahan jatuh dari pohon. Keempat, manusia berjalan. Kelima, kendaraan bergerak di jalan. Dan masih banyak lagi yang lainnya. Gaya gravitasi adalah salah satu gaya yang sangat penting di alam semesta. Tanpa adanya gaya gravitasi, semua benda yang ada di bumi akan melayang seperti di ruang angkasa. Hal ini karena semua benda kehilangan tekanan yang bisa membuat mereka berdiri tegak di bumi. Kata yang ketiga adalah kapilaritas. Kapilaritas adalah peristiwa naiknya zat cair ke dalam sebuah pipa kapiler. Pipa ini berbentuk menyerupai sedotan dengan lubang yang sangat kecil. Nah, contoh kapilaritas ada yang menguntungkan dan ada yang merugikan. Untuk yang pertama, contoh kapilaritas yang menguntungkan adalah jadinya rembesan air pada tisu maupun kertas, seperti halnya saat ada gelas yang berisi air dengan sebagian tisu dicelupkan dan sebagian lagi tidak. Selanjutnya air akan naik dan membasahi seluruh bagian tisu tersebut. Kemudian contoh yang kedua, terjadinya kenaikan air pada serat kain. Dengan cara kerjasama seperti kenaikan air pada tisu, saat kain dimasukkan ke dalam air di dalam gelas, maka air keseluruhan akan meresap di kain tersebut ya, dan air yang ada di dalam gelas menjadi habis. Contoh yang ketiga, minyak tanah yang naik melalui sumbu kompor maupun naiknya minyak tanah pada sumbu lampu minyak hingga bisa menyala. Contoh keempat, kenaikan air pada pembuluh tanaman yang disebut dengan xilem yang terjadi dari bagian akar menuju daun dan fungsinya untuk menunjang proses fotosintesis. Contoh yang terakhir, terjadinya peresapan air pada kain pel saat tumpah dan menggenang di lantai keramik. Nah, selain contoh kapilaritas yang menguntungkan, ada juga yang merugikan. Contohnya, naiknya air yang merembes ke bagian dinding, di mana peristiwa ini bersifat merugikan, mengakibatkan kerusakan dinding karena gampang ditumbuhi lumut hijau atau cat tembok rusak, rapuh, dan sebagainya. Makna kata yang keempat adalah pori-pori. Menurut KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, pori-pori kata dasarnya pori yang berarti lubang, liang, rongga, renik pada kulit, atau rongga kecil pada benda padat. Contoh kalimatnya, di hidung septa terdapat pori-pori sehingga mengeluarkan minyak kotor. Makna kata yang terakhir adalah volume. Volume adalah kapasitas penghitungan seberapa banyak ruang yang bisa ditempati dalam suatu objek atau benda.
baik benda yang beraturan ataupun benda yang tidak beraturan. Volume bisa diartikan juga sebagai isi. Contoh benda yang beraturan seperti kubus, balok, limas, kerucut. Contoh benda yang tidak beraturan adalah batu yang ditemukan di jalan. Baik, sekarang Miss akan memberikan contoh kalimatnya ya. Kalimat yang menggunakan kata volume. Bak mandi itu dapat menampung volume air yang banyak. Itu contoh kalimatnya ya. Nah, soleh dan soleha, sekarang soleh dan soleha sudah tahu ya makna kata dari mulai rumit, gravitasi, kapilaritas, fori-fori, dan volume. Untuk tugas hari ini, soleh dan soleha, tuliskan kembali makna kata yang sudah Miss jelaskan ya. Kemudian dari makna kata tersebut, setiap katanya dibuat kalimat. Alhamdulillahirrabbilalamin. Video pembelajaran hari ini sudah selesai ya, soleh dan soleha. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.